Kita ulas lagi materi 7, distribusi peluang. Jadi di dunia ini ya banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang dalam statistika itu dimodelkan atau berusaha digambarkan ke dalam bentuk numerik berupa angka-angka, dan itu disebut dengan variabel acak atau random variable. Variabel acak dapat didefinisikan sebagai deskripsi numerik dari suatu kejadian atau peristiwa yang muncul melalui proses peluang atau proses stokastik. Proses stokastik ini proses yang ada unsur ketidakpastian gitu ya. Variabel acak itu ada yang kontinu. Kalau diskret nilainya terputus-putus. Ya. Variabel acak yang kontinu, nilai dari variabel tersebut tidak terputus. Kalau digambarkan dalam garis bilangan itu tidak terputus, memiliki banyak tak terhingga garis-garis yang sambung menyambung jadi satu. Kontinu. Ini contoh variabel acak diskret. Yang biasanya yang diskret itu hasil penghitungan atau pencacahan, hasil menghitung. Sementara yang variabel acak kontinu itu hasil pengukuran, baik menggunakan alat ukur yang fisik dan non fisik. Alat ukur fisik misalnya garis, meteran, ya, timbangan, termometer, seismograf, dan lain sebagainya. Itu yang non fisik, misalnya alat ukur kecerdasan, alat ukur IQ, alat ukur psikologi, ya, biasanya berupa kuesioner atau tes. Ya. Data-data hasil pengukuran tersebut ya, tergolong ke dalam variabel acak yang kontinu. Kemudian untuk distribusi peluangnya atau distribusi probabilitas variabel acak diskret ini, di sini ada contoh penjualan barang, misalnya penjualan kendaraan atau mobil di suatu dealer per hari dalam 1 tahun. Ya, ada 0 penjualan berarti tidak ada yang terjual sama sekali, 1 penjualan per hari, 2 penjualan per hari. Nah, ini jumlah hari ini frekuensinya. Jadi ya dalam 1 harinya terjual 1 mobil, di total dalam setahun ada 120 hari dan seterusnya. Untuk menghitung peluang penjualan barang yang terjual dalam sehari itu tinggal dihitung frekuensinya ya. Sebelumnya kita belajar membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, ini juga mirip-mirip, cuman ini di frekuensinya itu dinyatakan dalam bentuk frekuensi kumulatif atau peluang itu ya. Di mana masing-masing frekuensi ini dibagi dengan jumlah total harinya. Dalam setahun di sini ada 310 hari. Misalnya toko tersebut buka 310 hari. Dari 365 hari dalam 1 tahun, 310 hari toko tersebut atau dealer tersebut buka. Untuk menghitung peluangnya tinggal dibagi saja jumlah hari masing-masing penjualan di sini. 50 dibagi 350, 120 dibagi 310, 80 dibagi 310 dan seterusnya. Nah, ini hasilnya. Ini kalau dalam tabel distribusi frekuensi adalah frekuensi relatif atau prosentase. Persentase masing-masing ini. Prosentasenya 50 per 310 itu 16,1%. Kalau dibuat persen ya baris yang pertama. Kemudian ini 38,7% atau 0,387 dan seterusnya. Ini
disebut peluang ya. Peluang masing-masing penjualan barang ini. Jadi yang PX peluang, yang FX peluang kumulatifnya. Jadi dijumlahkan ya. Untuk yang penjualannya 0 per hari, 1 per hari, 2 per hari. Nah ini kalau kita tarik ke kanan, FX-nya 0,806. Ini berarti 80,6%. Itulah peluang kumulatif penjualan 0 barang, 1 barang, sampai 2 barang per hari. Sebesar 80,6% kumulatifnya. Kemudian dijumlahkan lagi 80,6% ditambah 14,5% ini jadi 0,952 atau 95,2% dan seterusnya. Jumlah totalnya 1. Itu gambaran distribusi probabilitas atau distribusi peluang untuk variabel diskrit. Bisa dijumlahkan 1 per 1. Dan nilainya juga bisa disebutkan 1 per 1. Kalau digambarkan dalam bentuk grafik distribusi peluang, ya ini masing-masing batang ini terpisah ya. Ini ciri yang diskrit terpisah seperti ini. 0 ke 1 ada jaraknya. 1 ke 2 ada jaraknya. Begitu seterusnya. Ya. Jadi berjarak. Sementara yang kontinu itu tidak ada jaraknya. Kita lihat contoh di PowerPoint. Ambil dari sini dari Microsoft Excel ya. Saya gambar di Microsoft Excel grafiknya yang ini. Ini yang diskrit. Untuk yang kontinu, contohnya ada di slide juga, di mana fungsi peluangnya dinyatakan ke dalam bentuk rumus, yaitu rumus fungsi peluang. Nah, ini untuk yang kontinu, di distribusi probabilitasnya dinyatakan tidak 1 per 1 karena memiliki nilai yang banyak sekali atau uncountable, tidak dapat dihitung dan tak berhingga jumlahnya ya. Jadi hanya bisa dinyatakan ke dalam bentuk rumus fungsi fx di sini. Coba kita lihat contohnya. Nah ini contoh distribusi peluang variabel kontinu yang dinyatakan fungsi peluangnya seperti ini. Fx sama dengan 2 dikali 1 ditambah X dibagi 21. Ini contoh peluang kontinu atau contoh variabel kontinu yang dinyatakan dalam bentuk fungsi peluang. Karena tidak bisa dinyatakan 1 per 1. Ini kalau dinyatakan 1 per 1, nilai yang sesuai dengan fungsi ini banyak sekali, tak berhingga, tidak dapat dihitung. Untuk menyatakan sesuatu tidak dapat dihitung, ya susah disebutkan 1 per 1. Hanya bisa disebutkan secara umum, yaitu menggunakan rumus, menggunakan fungsi. Ini contoh fungsinya ya. Nah, kalau di variabel yang diskret, peluang kumulatifnya bisa dijumlahkan 1 per 1. Ya, di sini pun untuk menyatakan peluang kumulatifnya tidak bisa dinyatakan 1 per 1 juga. Tapi dinyatakan atau dicari, ditentukan menggunakan pendekatan integral ini. Jadi diintegralkan dan ini dikaitkan dengan luas daerah ya pada diagram Kartesius ya, ada sumbu X, ada sumbu Y, ada kurvanya atau ada garisnya, garis baik garis lurus maupun berupa kurva lengkung. Ini yang ini ya, contoh yang ini saya kerjakan di Excel. Nah ini, maaf yang ini. Nah ini contoh yang diskret, yang ini grafiknya yang ini. Ini contoh yang kontinu. Yang kontinu itu tidak bisa dinyatakan 1 per 1 seperti ini. Kalau ini kan jumlah barang yang terjual per hari 0 barang, 1 barang per hari, 2 barang per hari. Ini bisa dinyatakan 1 per 1. Ini dapat dihitung, countable. Kalau ini
tidak dapat dihitung. Tidak bisa dinyatakan satu persatu, hanya bisa dinyatakan ke dalam bentuk rumus fungsi fx seperti ini. Karena kejadiannya atau peristiwanya banyak sekali. Nah, kalau ini satu persatu 0, 1, 2, 3. Kalau ini tidak bisa. Jadi gambarnya berbentuk garis lurus yang kontinu ini. Titik-titik ini hanya sampel saja titik-titik. Aslinya untuk fungsi fx ini titik-titiknya banyak sekali. Yang merah ini kontinu. Misalnya kalau dibatasi dari 1 sampai 3 sebagaimana di soal atau di contoh yang ini, batas x-nya dari 1 sampai 3. Ini x-nya memiliki nilai antara 1 dan 3. Nah, di antara X1 dan 3 ini, kalau saya gambar, saya perjelas. Nah ini 1 sampai 3 ya. X-nya 1 sampai 3. Di antara titik-titik di antara 1 sampai 3 pun banyak sekali. Kalau kita rinci satu persatu, susah. 1,1, 1,11, 1,12, 1,13, 1,114, dan seterusnya. Intinya tidak dapat dihitung, tidak dapat disebutkan satu persatu untuk yang kontinu. Kemudian untuk fungsi fx-nya, untuk x sama dengan 1, fx-nya ada di atas ini yang titik ini, fx-nya. Untuk x sama dengan 2, ini sampel saja ya, x-nya di sini. X sama dengan 3, sini. Sehingga kalau digambarkan garis ini, x-nya tidak terputus lagi. Nah itu. Nah, jadi untuk menggambarkan peluangnya ini dalam fungsi fx, untuk menggambarkan peluang kumulatifnya, nah, yang saya arsir, jadi daerah yang ada di arsiran peluang kumulatifnya. Kalau kita mengacu pada pertanyaan di sini, tanyakan tentukan nilai peluang X kurang dari 2. Berarti itu peluang kumulatif, mulai atau dari 2 ke bawah, X kurang dari 2. Berarti yang ditanyakan adalah peluang kumulatif karena batas X-nya 1 sampai 3. Dibatasi lagi yang kurang dari 2, berarti dari sini dari 1 sampai 2 sini. Jadi kita disuruh untuk menentukan berapa peluang kumulatif dari 1 sampai 2 dalam fungsi fx ini. Yaitu lagi-lagi tidak bisa dinyatakan atau dijumlahkan satu persatu sebagaimana variabel acak diskret. Kalau variabel acak diskret bisa kita jumlahkan satu persatu peluangnya. Contoh, kalau kita ke soal ini bisa kita nyatakan satu persatu. Ini nih, bisa kita jumlahkan. Ini tinggal dijumlahkan. Kalau 0 dan 1, jadi jumlahkan 0,161 ditambah 0,387. Jumlahnya jadi 0,3871. Itu ya kalau dijumlahkan. Kemudian kalau 0,5484 ini jumlah kumulatifnya ya. Jadi ini kalau ini tidak dinyatakan dalam bentuk persen, ini general aja. Ini peluang kumulatifnya ya. Peluang itu hanya berkisar dari 0 sampai 1. Yang 0 berarti tidak terjadi, atau
kejadian yang mustahil terjadi, yang satu itu kejadian yang pasti terjadi. Ini peluang kumulatifnya. Ini titik di sini berarti koma ya. Ini peluang kumulatifnya. Jadi untuk yang diskret tinggal dijumlahkan aja satu persatu. Peluang yang ini jumlahkan ini, jumlahkan lagi dengan yang bawah sini, jumlahkan lagi sampai total jumlah peluang kumulatif itu 1. Untuk yang continue, karena nilai X-nya di sini tidak terhingga, tidak dapat dihitung, maka peluang kumulatifnya pun tidak bisa dijumlahkan satu persatu. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka peluang kumulatif tersebut ditentukan menggunakan pendekatan luas. Jadi untuk menghitung peluang dari 1 sampai 2 berarti menghitung luas ini dengan cara mengintegralkannya. Jadi menghitung luas ini yang daerah yang diarsir ini yang warna hijau ya dari 1 sampai 2. Jadi untuk menghitung peluang kumulatif itu digunakan pendekatan atau konsep luas, yaitu luas daerah di antara 1 sampai 2, dibatasi garis fungsi fx 2 dikali 1 ditambah x per 21, nah, garis ini dibatasi garis 1 ke atas, dan ini menghitung luas. Kalau luas yang sederhana itu kan panjang kali lebar. Kalau ini kan bentuknya trapesium. Bisa juga dengan cara menggunakan rumus trapesium. Bisa juga kalau tingkat lanjut menggunakan konsep integral. Tinggal diintegralkan saja. Integral dari fungsi yang ini. Integral dari fungsi fx ini, jadi integralkan. Batas integralnya dari 1 sampai 2 ini, 1 sampai 2, integral fungsi ini, kemudian dx. Belajar lagi materi integralnya ya, waktu SMA, SMU, mungkin Alia pernah belajar konsep integral. Hasilnya sudah disajikan di slide sini. Jadi, nah ini diintegralkan 1 sampai 2 fungsinya ini, kemudian dx. Ini hasilnya 5/21 hasil pengintegralannya atau hasil penghitungan luasnya. Atau 0,2381. Kalau dinyatakan dalam bentuk persen berarti 23,81%. Jadi peluangnya 0,2381 atau 23,81%. Ya, jadi menggunakan konsep luas ini karena tadi tidak bisa peluangnya tidak bisa dinyatakan satu persatu, peluang kumulatifnya tidak bisa dijumlahkan satu persatu, jadi digunakan pendekatan luas, yaitu menggunakan integral. Seperti itu. Untuk contoh-contoh variabel acak diskret dan kontinu, nah ini contoh yang diskret, distribusinya binomial. Sebenarnya banyak sekali ya, ada distribusi seragam atau uniform, distribusi binomial, distribusi Bernoulli dan lain sebagainya. Kalau kita di Microsoft Excel ini ada fungsi fx. Kalau kita klik distribusi dis, beta dis, distribusi beta, distribusi Poisson, distribusi binomial, distribusi chi-square,
Banyak sekali ya distribusi peluang yang menggambarkan kejadian atau peristiwa yang ada di alam ini. Ini sudah ditemukan oleh para ahli ya, distribusi tersebut namanya lengkap dengan rumusnya. Jadi baik yang diskret maupun yang kontinu ada rumusnya, ada rumus distribusi peluangnya. Jadi para ahli ya hanya menemukan sejatinya kejadian alam itu atau distribusi peluang itu ya Allah yang menciptakan. Kemudian didekati oleh manusia, dimodelkan oleh manusia dalam bentuk rumus atau fungsi peluang, ke dalam rumus fungsi peluang baik diskret maupun kontinu. Hanya pendekatan saja. Dalam statistika ada pepatah yang menyatakan bahwa semua model statistika itu salah, tidak ada yang benar. Tetapi di antara yang salah itu ada yang bisa mendekati, ada yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi model ini ya misalkan ini menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa tertentu di alam ini, di dunia ini, di sekitar kita. Model ini tidak sepenuhnya benar. Tetapi model ini paling tidak bisa mendekati kejadian aslinya, peristiwa aslinya ya, dan bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya ya, untuk meramalkan kejadian gempa itu ya disusun berdasarkan kejadian-kejadian sebelumnya, dikumpulkan datanya, kemudian dimodelkan ke dalam bentuk rumus, fungsi ya. Setelah ditemukan rumus fungsinya, rumus itu hanya pendekatan saja. Ya. Sementara model aslinya ada di Lauhul Mahfudz, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya merumuskan model tersebut ya dengan ilmunya yang terbatas. Jadi sejatinya model yang asli ada di Allah. Tapi paling tidak model tersebut ya bisa bermanfaat ya, misalnya untuk memprediksi kejadian gempa berikutnya. Yang namanya prediksi ya bisa tepat, bisa juga melenceng ya, dan itu wajar. Bisa tepat, bisa juga tidak tepat. Kejadiannya misalkan diramalkan 2000 dulu kan 2020 kiamat. Ada ramalan ternyata tidak terjadi, berarti perkiraannya salah gitu kan. Nah, ada lagi perkiraan ya macam-macam ya. Kejadian di masa yang akan datang ya. Dalam bidang-bidang tertentu ya sudah diperkirakan, sudah diramalkan. Dasar perkiraan, dasar peramalannya adalah kejadian-kejadian yang telah lalu atau kejadian-kejadian yang telah terjadi, peristiwa yang telah terjadi. Datanya dikumpulkan, dimodelkan, kemudian model tersebut digunakan untuk memprediksi masa yang akan datang, gitu ya. Nah, contoh yang pertama distribusi binomial. Distribusi binomial ini untuk menggambarkan suatu fenomena, suatu peristiwa, suatu kejadian, yang mana kejadian atau peristiwa tersebut ada dua kategori. Ya, terdapat dua kategori. Misalnya sukses, gagal, ya, tidak, benar, salah, ya, laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya. Jadi dirumuskan oleh para ahli. Nah, ini rumusnya. Contohnya ya suatu pasangan, misalnya pasangan suami istri merencanakan mempunyai 5 anak nih. Berapa peluang 3 diantaranya adalah anak laki-laki? Berapa peluang
3 di antara 5 anak itu adalah laki-laki. Ini kategorinya ada 2. Nah, kategori peristiwa kelahirannya ada 2. Kemungkinannya laki-laki, perempuan. 2 kategori, 2 kemungkinannya laki-laki atau perempuan. Berapa peluang 3 di antara 5 anak yang direncanakan ini, 3 di antaranya adalah laki-laki. Kemudian berapa peluang paling sedikit 3 anak laki-laki. Paling sedikit 3 anak laki-laki itu berarti peluang 3 anak laki-laki, peluang 4 anak laki-laki, dan peluang 5 anak laki-laki. Ini peluang kumulatif ya, dijumlahkan. Kalau yang diskret seperti ini ya, untuk soal yang B ini tinggal dihitung satu persatu. Peluang 3 anak laki-laki berapa? Peluang 4 anak laki-laki berapa? Peluang 5 anak laki-laki berapa? Tinggal dijumlahkan. Ya, di total. Yang diskret. Yang kontinu nggak bisa ya. Untuk menjawab yang pertama dulu nih, berapa peluang 3 diantaranya anak laki-laki, berarti peluang X sama dengan 3. Jadi kejadiannya sendiri dilambangkan dengan X. X-nya bisa 1, 2, 3, 4, sampai 5 ya. Dari soal tersebut diketahui peluang anak laki-laki atau wanita. Nah, ini ada data sebelumnya ya. Ini peluang lahirnya anak laki-laki dan lahirnya anak wanita atau perempuan itu berapa sih gitu. Ternyata data sebelumnya menunjukkan ya peluangnya 50-50, yaitu 0,5. Peluangnya setengah-setengah, 50-50. Peluang lahir anak laki-laki 50%, anak perempuan 50% juga. Ini L ini laki-laki, W ini wanita ya. Peluang laki-laki, P-nya yang berikutnya peluang wanita. Peluang laki-laki ini dinyatakan dalam P, peluang perempuan dengan Q itu masing-masing 0,5 peluang. N-nya jumlah total kejadian atau jumlah total anak yang diharapkan yaitu 5. K-nya jumlah kasus yang ditanyakan, kasus K ini kasus ya, atau kejadiannya. Kejadian lahir 3 diantaranya anak laki-laki, berapa peluangnya? K-nya 3. Tinggal masukkan saja ke rumus yang ini nih. N faktorial, N-nya berapa? 5 faktorial. 5 faktorial itu berarti 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Mundur gitu. 5 faktorial. Dibagi K faktorial, K-nya 3 berarti 3 faktorial. N min K, N-nya 5, dikurangi K-nya 3 berarti tinggal 2 faktorial. 5 pangkat 3, 5 pangkat 3, 5 P-nya ini. 0,5 pangkat 3 dikali 0,5 pangkat 2. 2-nya itu N-. Ya, hasilnya 0,3125 atau 31,25%. Nah, selain menggunakan rumus ini, ya di Excel ya sudah ada rumus khusus yaitu binomial distribution atau binom titik dis ini. Coba kita rumusnya copy paste ke Excel. Binom. Binom distribution ininya jangan dulu ya. Nomor sukses. S ini sukses ya.
Nomor of suksesnya berapa? Berarti jumlah K-nya ya, peristiwanya 3 di sini. Kemudian titik koma, trial ini ya percobaannya ya. Percobaan ini jumlah total anak yang diharapkannya berarti 5. Kemudian probability of suksesnya berapa untuk masing-masing. Tadi probability sukses ya masing-masing kan 0,5 tadi ya. 0,5. Kemudian ini kumulatifnya. Kalau true berarti kita menghitung probabilitas kumulatif atau peluang kumulatif. Kalau menghitung peluangnya saja berarti yang false. Jadi kita gunakan yang bukan yang kumulatif ya, karena kita hanya menghitung satu nilai, yaitu X sama dengan 3. Berarti false. Yang ini. Ya. Gitu ya. Nah, inilah hasilnya. Kalau dibuat persen, tinggal klik persen saja. Tinggal klik persen ini. Inilah peluang kejadian 3 anak laki-laki di antara 5 anak yang direncanakan lahir. Ya. Itu peluang binomial atau peluang binom. Contoh peluang acak diskret. Yang diskret berikutnya ada Poisson. Poisson itu menggambarkan kejadian. Jadi distribusi Poisson ini distribusi peluang yang menggambarkan kejadian, peristiwa, atau fenomena yang ada di alam ini yang sifatnya jarang sekali terjadi. Ya. Atau persentase kejadiannya sangat kecil, peluangnya sangat kecil untuk terjadi. Contoh ini, berdasarkan pengalaman editor suatu artikel ya, artikel majalah, bahwa rata-rata pada setiap 600 kata itu ada 2 kata yang salah cetak. Ini kan peluangnya kecil, 2 berbanding 600. 1 berbanding 300. Ya. Jadi peluangnya 1 banding 300. Kecil sekali. Kecil dan langka, jarang terjadi. Walaupun ya ada, tapi jarang. Yang salah. Berapa peluang 3 kata salah cetak pada suatu artikel yang terdiri dari 2.500 kata. Kalau yang 600 kata, 2 kata salah cetak. Yang 2.500 kata, berapa peluang 3 kata salah cetak. Nah, itu bisa dihitung menggunakan rumus peluang distribusi Poisson. Tahapannya seperti ini. Diketahui peluang salah cetaknya 1 berbanding 300 ya. N-nya untuk N yang ditanyakan jumlah total katanya 2.500. Lambda-nya dengan rumus N kali V. N-nya yang ini 2.500, P-nya 1/300 sehingga lambda adalah 2.500 per 300, 8,33. Kemudian X-nya yang ditanyakan yaitu 3 kata salah cetak. X-nya itu berapa kata yang salah cetak. Itu 3 kata yang ditanyakan. Jadi peluang X sama dengan 3 ya jadinya.
Masukkan rumus ke sini. E pangkat minus lambda, lambda pangkat X dibagi X faktorial. Hasilnya 0,0232. Nah ini kalau di Excel bisa juga langsung menggunakan rumus Poisson distribution. Poisson distribution. Ya. Nah ini X-nya tadi berapa? Peluang 3 kata, 3 berarti ya, salah. Meannya itu rata-rata. Nah rata-rata untuk distribusi Poisson rumusnya adalah N kali P. Rata-ratanya. N kali V-nya tadi rata-ratanya 8,33. Komanya di laptop saya pakai titik ya. Kemudian, nah ini kumulatif distribusi atau hanya probability saja. Probability saja ya, bukan kumulatif. Ini hasilnya. Jadilah 2,323% atau 2,32%. 2,32% itu berapa kata? Ya, untuk 3 kata salah. Jadi peluangnya hanya sebesar 2,32% saja. Ini ya, distribusi Poisson menggambarkan kejadian, peristiwa, fenomena yang langka, yang jarang terjadi, menggunakan rumus seperti ini, atau rumus di Excel Poisson distribution. Berikutnya, tadi kalau sebelumnya peluang diskret, sekarang peluang yang continue ya, distribusi variabel acak continue. Nah, ini dinyatakannya dalam bentuk rumus fungsi peluang seperti ini. Tadi belum dijawab ini ya, untuk yang B-nya, mohon. Ini bisa dijawab sendiri ya. Intinya ini tinggal dijumlahkan saja. Peluang yang 3 berapa, peluang yang 4 berapa, peluang yang 5 berapa. Ditotalkan nanti jadi berapa. Tinggal dihitung satu persatu kemudian dijumlahkan. Yang itu peluang yang diskret. Hitung, jumlahkan satu persatu. Kalau yang continue diintegralkan. Kita lanjut ke distribusi normal sebagai distribusi variabel acak continue. Ini jika X adalah suatu variabel random atau variabel acak yang continue yang mengikuti fungsi peluang seperti ini fungsinya ya. Dengan P-nya 3,14 ya, P-nya 3,14. Mu-nya adalah parameter rata-rata. Sigma-nya parameter standar deviasi. E-nya eksponensial ya, 2,718 atau 2,72 ya. X-nya skor dari variabel tertentu, skor tertentu dari variabel tersebut. Distribusi normal itu ada distribusi normal yang biasa, yang ini nih rumusnya.
ada distribusi normal baku atau normal standar. Ini rumusnya. Ini normal yang biasa, ini normal yang standar yang baku. Yang telah melalui proses transformasi dari nilai X yang ini, nilai X ini menjadi nilai Z, di mana nilai Z itu adalah nilai X dikurangi rata-ratanya dibagi standar deviasi. Jadilah nilai Z. Nanti kita ilustrasikan di Microsoft Excel ya. Untuk distribusi normal sebagai distribusi variabel acak kontinu, kalau dinyatakan dalam bentuk kurva, dia akan membentuk suatu kurva yang simetris ya. Kita sudah belajar membuat histogram, kita juga sudah belajar membuat poligon. Ini histogram dan poligon ini contoh histogramnya ya. Ini histogram. Ini masing-masing histogram ini. Kemudian ini poligon. Jadilah kurva. Ini kurva normal biasa. Yang ini kurva normal yang sudah distandarkan atau kurva distribusi normal baku. Normal baku dengan mu-nya 0, jadi rata-ratanya 0, standar deviasinya 1. Melalui transformasi dari nilai X ke nilai Z dengan rumus X dikurangi mu dibagi standar deviasinya. Ini normal yang standar. Normal yang baku. Ini normal yang biasa. Ya, ciri kurva normal atau ciri distribusi normal, ya kurvanya berbentuk simetris. Ini kalau kita belah jadi dua, ya kiri, kanan sama. Ini juga sama, karena ini transformasi dari sini juga. Transformasinya. Jadi ada normal biasa, ada normal baku atau normal standar. Kemudian untuk distribusi normal itu selain simetris, ini kita clearkan dulu. Selain simetris ya sifat-sifat lainnya, nilai min, median dan modusnya bertumpuk di tengah ya, ada di tengah-tengah. Jadi nilai min, median, modusnya ada di tengah sini. Ini nilai min, median, modusnya bertumpuk di tengah sini. Ini mu-nya, modusnya di sini juga, ya. Mediannya di sini juga di tengah-tengah. Kalau yang normal baku ini, nah ini min-nya 0 nih. Mu-nya 0 atau mean-nya rata-ratanya 0, di tengah-tengah ini 0. Kalau yang normal biasa, ya di tengah-tengah ini mu-nya. Nah, tidak 0 ya. Kemudian standar deviasinya ini 1 kalau yang baku. Kalau ini standar deviasinya gantung datanya ya. Kemudian sifat lainnya, grafiknya selalu berada di atas sumbu X ya. Grafiknya selalu berada di atas sumbu horizontal sumbu X. Grafik berbentuk simetris, tadi sudah dibahas. Model kurvanya bisa leptokurtik, platikurtik, dan mesokurtik, tergantung dari nilai standar deviasinya. Tergantung nilai dari standar deviasinya. Grafiknya mendekati sumbu X di mu plus minus 3S. Jadi nah ini grafik atau kurvanya ya mendekati sumbu X. Nah, ini mendekati sumbu X berarti di ujung-ujung
kiri dan kanannya. Di ujung kiri di titik mu dikurangi 3 kali standar deviasi. Atau di kanan di titik mu plus 3 kali standar deviasi. Jadi kurva normal ini nilai terendahnya ya kurang lebih ada di mu dikurang 3 standar deviasi, nilai tertingginya di mu plus 3 kali standar deviasi. Kemudian distribusi datanya atau distribusi frekuensinya, kalau kita gambarkan dalam bentuk histogram seperti ini, ya, ini histogramnya dibagi-bagi ya. Berarti ada berapa histogram nih? 1 yang ini, 2 yang di sini ya, 3 yang ini, 4 yang ini histogramnya, 5 yang ini, 6 ya. Ada 6 histogram. Dan masing-masing histogram itu ya, menggambarkan distribusi data pada interval tertentu, distribusi frekuensi data pada interval tertentu. Yang intervalnya ini, nah ini interval yang pertama berarti dari mu dikurangi 3 standar deviasi sampai dengan mu dikurang 2 kali standar deviasi. Interval yang kedua ini, interval data yang kedua dari mu dikurang 2 kali standar deviasi sampai dengan mu dikurang standar deviasi. Ini distribusi datanya 13,6% sekitar ya. Ini juga sekitar 2,15%. Begitu seterusnya sampai dengan interval atau kelas yang ke-6 ini ya. Kelas yang ke-6, kelompok data yang ke-6 atau histogram atau batang yang ke-6 ya. Ini batang yang pertama, batang yang kedua, batang yang ketiga, batang yang keempat ini, batang yang kelima, batang yang keenam, atau interval-interval, ada 6 interval. Jadi distribusi dalam grafik distribusi data ya, ada yang disebut dengan skewness. Nah untuk yang normal itu skewness atau kemiringannya, nah ini seimbang antara kiri dan kanan. Jadi yang normal itu ada di sini. Karena nilai modus, nilai min, nilai median ada di tengah-tengah. Sementara ada data yang distribusi data yang menjulur ke kiri, menjulur atau miring ke kiri, disebut skewed to the left. Ada juga data yang menjulur atau mereng ke kanan. Ini disebut skewed to the right. Untuk distribusi normal ini simetris. Tidak skewed to the left, tidak juga skewed to the right. Tengah-tengah. Berikutnya ada yang disebut dengan keruncingan tadi ya. Leptokurtik, mesokurtik, platikurtik, keruncingan. Jadi suatu kurva distribusi data itu bisa leptokurtik, bisa mesokurtik, bisa platikurtik. Nanti kita bahas lebih jauh ya rumus-rumus untuk skewed kurtosis itu seperti apa rumus-rumusnya. Contoh distribusi normal ya. Misalnya diketahui bahwa rata-rata berat bayi yang baru lahir itu katanya 3,5 kg atau 3.500 gram dengan standar deviasi atau simpangan baku 225 kg. Berat bayi tersebut berdistribusi normal, maka tentukanlah berapa persen bayi yang beratnya lebih dari 4.000 gram atau 4 kilo. Yang kedua, berapa bayi yang beratnya terletak di antara 3.200 sampai dengan
4.000 gram. Jika ada total 20.000 bayi yang lahir. Ini bisa menggunakan konsep tadi ya untuk menghitung peluang kumulatif, digunakan konsep integral karena tidak bisa dijumlahkan satu per satu. Contoh ini, berapa persen bayi yang beratnya lebih dari 4.000 gram? Yang berat lebih dari 4.000 gram itu bisa 4.001, ya, 4.002, 4.003, 4.003,4, 4.000 dan seterusnya. Ada koma-komanya, ada desimalnya. Jadi susah disebutkan satu per satu. Jadi bisa menggunakan konsep luas tadi, luas atau integral. Tidak bisa dihitung satu per satu. Jadi dihitung sekaligus menggunakan integral tadi ya, menghitung luas tadi. Untuk memahami soal ini. Halo, Assalamualaikum. Oke, lanjut ke distribusi normal. Nah, ini contoh soal ini akan saya coba ilustrasikan di Excel. Nah, yang ini. Tadi distribusi normal itu ada yang standar, ada yang baku. Ada yang biasa, ada yang baku atau yang standar. Kita ketahui distribusi normal rumusnya seperti ini. Ya. Tidak usah dipusingkan dengan rumusnya yang kompleks ini ya. Kompleks ini. Ini satu dibagi standar deviasi dia, kemudian dikali akar 2pi dikali E-nya dipangkatkan minus setengah, X dikurangi mu dibagi standar deviasi, kemudian ini dipangkatkan lagi kuadrat. Ini kompleks sekali ya. Kemudian yang baku itu ditransformasi ke X-nya dirubah ke dalam bentuk Z. Atau X-nya dirubah ke Z dengan rumus seperti ini. Di soal diketahui rata-ratanya 3.500. Ini rata-rata berat bayi lahir ya, 3,5 kg dengan standar deviasi 225. Nah, di sini saya tuliskan, nah ini. Atau yang ini ke kanankan dulu ya. Atau ini. Dari soal diketahui mu-nya rata-ratanya 3.500 gram atau 3,5 kilo. Standar deviasinya 225 gram. Nah, ini tinggal variansi, tinggal dikuadratkan saja. Di 3,14. 3,142 ya. Kemudian kita ambil contoh data berat bayi yang lahir mulai dari misalnya 2.500, 2.600, 2.700.
Ini contoh saja ya, supaya mempermudah. Saya ambil nilai-nilai yang dalam rentang 100 ya, 2.500 tambah 100 jadi 2.600, tambah 100 lagi 2.700. Kalau ini beraturan ya. Aslinya tidak akan beraturan seperti ini. Atau tidak bisa juga dinyatakan satu persatu seperti ini. Karena sifatnya kontinu. Kontinu itu tidak bisa kejadiannya dinyatakan satu persatu. Atau susah ya, countable. Ya. Ini aslinya kontinu ini. Berupa garis. X-nya itu berada pada rentang tertentu, interval tertentu. Yang disajikan di sini, ya ini sebagai contoh saja. Ini contoh X-nya yang 2.500 sampai dengan yang 4.500. Yang ada di soal itu X-nya yang 3.200 sama 4.000 ya. Coba kita lihat di soal. X-nya yang ditanyakan ini 4.000, 3.200, 4.000 lagi. Ini X-nya. Untuk yang pertama, berapa persen bayi yang beratnya lebih dari 4.000? Jadi bisa menggunakan konsep luas integral atau konsep luas integral itu karena sudah disajikan juga dalam bentuk yang standar, kita bisa ilustrasi ke sini. Ini datanya ya, contoh data ya. Kemudian ini Y sama dengan peluang X sama dengan fungsi Fx ini. Fungsi peluang normal yang ini. Ini saya masukkan sesuai rumus ini. Ini. Jadi rumus peluang normal ini saya tuliskan dalam bentuk Excel, rumus Excel seperti ini. Dan X-nya yang ini sehingga diperoleh Fx-nya ini dan seterusnya. Ya, jadi ini X, ini Y-nya. Jadi kalau dalam diagram Kartesius, sumbu yang vertikal itu X, yang ini X-nya, yang ini Y-nya. Di mana X-nya menunjukkan berat badan bayi, Y-nya menunjukkan peluangnya, gitu kan? Y-nya menunjukkan peluang kejadian berat badan, lahirnya berat badan bayi, yang dicontohkan ada 2.500, 2.600, dan seterusnya. Sumbu X, sumbu horizontal, sumbu Y, sumbu vertikal. Ini sudah saya hitungkan. Kalau yang ini nih, hitung manual intinya. Saya menggunakan rumus. Di sebelah ini ada hitung rumus Excel-nya. Hasilnya sama ini. Ini sama saja. Contoh yang ini nih. Yang 3.200. Jadi 0,00073. Ini juga sama. 0,0073. Yang ini menggunakan rumus manual. Yang ini menggunakan rumus di Excel. Norm distribution. Nilai-nilai yang terkait ini ada mu-nya nih terselect, standar deviasinya dan seterusnya. Ini hasilnya. Kemudian tadi transformasi nilai X ke Z dengan rumus ini. Ini sama dengan ya, kalau ke rumus ini sama dengan X-nya ini dikurangi mu-nya ini,
kemudian dibagi standar deviasinya ini. Jadilah ini. Dan seterusnya ke bawah ya. Kemudian yang ini Z, nah, di dalam Z juga sama ada Y-nya. Ini sumbu X-nya jadi Z. Kalau di dalam kurva normal yang baku, yang standar, X-nya jadi Z ini. Kalau ini X saja, di mana X-nya berat badan bayi. Ada satuannya, ada kilogram ya. Kalau Z ini tidak ada satuan pengukurannya karena sudah terstandar. Yang ada nilainya saja, -5, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana di tengah-tengahnya 0 atau median modusnya 0 ya. Ini nilai Z, kemudian Y-nya fungsi dari Z atau peluang dari Z ya. Peluang Z-nya ini. Menggunakan rumus untuk peluang Z-nya normal standar distribusi. Jadi ini dicari nilai 4 ini peluangnya berapa. Jadi nilai 4 ini peluangnya sumbu Y-nya ya 0 ya. Di sini kan 0 nih, 0. Contoh yang 4000. 4000 itu kalau dirubah ke Z, ditransformasi ke Z jadi 2,222. Jadi 4000 di sini ya. 4000 di sini yang atas. Kalau di Z jadi 2,22 di sini. Transformasi ke Z. Kemudian peluang untuk yang 2,2 ini berapa peluangnya? Yaitu 0,0338. Nah, ini untuk yang 2,2 ini peluangnya ini 0,3 di sini. Kalau ditarik garis lurus ya 0,3 peluangnya. Nih, sini tarik lurus ke pinggir, jadinya 0,3 ketemunya nilainya. Kalau saya highlight ini pakai ini mouse ini untuk poin 2 series Y peluang Z, poin 2 itu 2,222 ya, identik dengan atau sama dengan berat badan bayi 4.000 gram atau 4 kilogram. Di Z itu jadi 2,22, kemudian peluangnya adalah 0,0338. Jadi di sini 0,00338. 0,0338 peluangnya. Kalau di sini peluangnya berapa? Peluang di Z-nya jadi 0,0015 ya. Peluang X-nya 0,0. Untuk menjawab soal tadi yang di atas 500, saya mungkin bisa ilustrasikan lagi. Di sini nih. Peluang normal ya. Ini aplikasi ini aslinya ada di aplikasi ini ada di Android. Ada di HP ya, berbasis Android. Ini aplikasi probability distribution. Ada yang normal, ada gamma, ada binom, ada binomial, ada Poisson, ada Weibull, oh banyak. Nah, ini yang normal ya.
Tadi MIO-nya berapa? 3.500 kita masukkan. Standar deviasinya 225 gitu kan. Kemudian kita disuruh mencari peluang di atas 3.500, di atas 4.000. Berat badan bayi yang beratnya di atas 4.000 gram. Berarti di sininya 4.000 ya. 4.000 gram ke atas. Oh, ini middle. Ini harus upper. Ini ya, di atas upper tail, di atas 4.000. Berarti peluangnya sama dengan yang arsiran yang ini, di atas 4.000. Ini kalau dalam format kurva normal yang biasa. Terus berapa peluangnya ini? Nah, ini peluang X ada di atas 4.000 itu 0,131. Coba peluangnya ya. Kembali ke sini. Peluangnya berapa? 1,31%. 0,0131 atau 0,0132 deh. 3 ini ya. Kembali ke sini. Kalau kita transformasi ke nilai normal yang baku, di mana normal baku itu mu-nya berapa? 0. Ya. Mu-nya 0, standar deviasinya 1. Tapi kita hasil transformasinya diperoleh nilai 2,222. Nah, ya. 2,222. Berarti sama saja peluangnya 0,0131. Ya, sama saja baik menggunakan normal yang biasa maupun normal yang standar, normal yang baku, sama hasil peluangnya. Berarti ini peluang kumulatif ya, 0,0131. Jadi ini aslinya penghitungan ini menggunakan konsep integral, tetapi sudah dipermudah oleh para ahli karena integral ini untuk orang awam agak susah ya. Jadi sudah dimodifikasi ke dalam bentuk pendekatan luas kurva normal yang sudah dihitungkan, di mana luas totalnya ini 1 ya. Jadi minimal 0 sampai maksimal 1. Peluang itu tidak akan lebih dari 1, tidak akan kurang dari 1. Jadi luas keseluruhan ini kalau ini dari mulai -3 atau -4. Oh, ininya botel, bukan botel ya. Nah, ini luas total ini 1. Luas totalnya 1 ya. Mau di sini, mau yang paling ujung kanan, ini luas totalnya 1.
Kemudian kalau di sini berarti luas totalnya setengahnya. Segini setengahnya. Nah, selain dinyatakan dalam bentuk simulasi seperti ini ya, simulasi probability distribution atau simulasi peluang apa namanya, baik yang discrete maupun yang kontinu ini, juga apa namanya, untuk khususnya untuk yang normal ini ataupun distribusi lainnya sudah dinyatakan ke dalam bentuk tabel seperti ini ya. Nih, tabel seperti ini. Tabel distribusi normal baku, nah, dari 0 ke Z. Jadi nilai-nilai di sini menunjukkan luas ini. Ya, jadi yang di dalamnya ini adalah luas. Ini nilai Z-nya. Ini dari 0 ke Z, berarti kalau di aplikasi ini dari 0 ke Z. Berarti ininya kita pilih yang nah ini, dari 0 sampai dengan ke Z tertentu. Dari mulai 0 sampai ke Z tertentu. Contoh, kalau di sini, ini nilai-nilai di sini yang warna biru ya, ini terkait dengan soal di sini. Nilai Z-nya kan, ya. Yang pertama tadi 2,22 berarti 2,22. Ini 2,20. Kemudian ditambahkan 0,02. Jadi 0,22. Nah, sini. Ini luasnya 0,4868. Ini luas dari 0 sampai dengan Z 2,22. Berarti dari 0 sampai 2,222 itu, ingati ini 0,4868. Di sini dari 0 sampai 2,22. Positif ya, 2,222. Maaf. Berarti ini harus kalau dua-duanya ini di sini, dari sini ya, sampai ke 2,22. Ininya 0 ya, sampai dengan 2,222. Nah, sini. Luasnya 0,4868. Sama dengan yang di sini. 0,4868. Itu luas dari 0 sampai dengan Z tertentu, di mana Z-nya di sini adalah 0 sampai dengan 2,22. Jadi luas ini menggambarkan peluang ya, peluang kumulatif dari 0 sampai 2,22. Nanti peluang itu kalau mau atau kalau ada pertanyaan berikutnya, sebagaimana di pertanyaan yang B ini, untuk X di antara 3.200 sampai dengan 4.000, ada berapa bayi? Ya. Ini ada di antara, berarti middle tadi ya. Ingati, ini mau pakai normal yang biasa, silahkan. Mau pakai yang Z, silahkan. Kalau yang di Z ini ya, dari mulai minus 1,33 sampai dengan berapa? Sampai dengan 2,22. Mulai dari 1,33 berapa luasnya?
Ini bisa dicari di HP Android. Nama aplikasinya Probability Distribution. Mulai dari berapa tadi? Minus 3, berapa? Minus 1,33. 1,33 sampai dengan 2,2. Sini ya. Berarti luasnya adalah 0,8951. Luas ini menunjukkan peluang kumulatif. Peluang kumulatifnya kalau mau dicarikan berapa jumlah total bayinya tinggal dikalikan saja ya. 0,8950. Sama tidak? 0,89 ya 51 ya. Karena ini pembulatan ya. Ini bisa saja 32. Ini 33 sekian. Oke. Nah, ini juga bisa 895 atau ya, beda tipis ya. Nah, ini tinggal dikalikan saja 0,8951 atau 0,8950. Tinggal dikalikan jumlah total bayinya. Yang lahir totalnya 20.000 bayi, tinggal dikalikan peluangnya tadi 0,8950. Jadinya 17.900 bayi. Ya. Kalau menggunakan aplikasi ini lebih mudah ya. Di Excel juga ada, cuman di Excel harus tahu rumus yang ada di Excel itu apakah menghitung luas dari semuanya dari sini, dari minus tak hingga sampai dengan nilai Z tertentu. Ya. Kemudian kalau menggunakan tabel yang tadi, kalau tabel ya lihat juga tabelnya itu deskripsinya apakah dari 0 sampai Z atau dari minus hingga misalkan sampai dengan Z tertentu. Nah, di Excel bisa menggunakan rumus ini norm dis. Ini formula di Excel-nya untuk menentukan. Ini 1 dikurang norm dis 4.000. Ini 4.000 ini adalah X-nya, 3.500 adalah mu-nya. Kemudian 225 adalah standar deviasinya. Ini X. 4.000. Norm dis 1. Karena di Excel itu menunjukkan luas dari, kalau menggunakan rumus norm dis ini, ya. Kalau menggunakan rumus norm dis saja, nih saya copy paste, kemudian di sini kan saya copy paste ke sini. Ini ada 0,98 norm dis yang 4.000 ini sama dengan di sini 0,9868. Sebenarnya di sini sudah saya sajikan 0,9869 ini ya, yang 4.000 ini.
Ini adalah luas dari min Z sampai Z. Luas dari sampai sini. Ini tadi kalau ini dibiarkan dalam bentuk normal yang biasa, berarti ini 3.500. Ini 225. Luas dari nilai tertentu ya, di ujung kiri sini sampai dengan 4.000 di sini. Nah, luasnya adalah luas ini total 98,68% atau 0,9868. Ya. Sampai ini sampai 4.000. Nah, maunya misalkan ya. 4.000. Ya. Nilainya adalah 0,9868. Ini dari dari nilai tertentu di bawah sini sampai dengan 4.000 atau yang kurang dari 4.000. Sementara di soal ditanyakan adalah yang lebih dari 4.000, berarti sisanya yang ini yang ditanyakan. Jadi yang ini nih. Bukan yang luas total ini yaitu 0,9868, tetapi sisanya di sini. Sisanya itu berapa ya? Tinggal 1 dikurangi ini. 1 dikurangi 0,9868. Jadi rumus di Excel itu 1 dikurang norm bis sebagaimana rumus yang ada di sini. 1 dikurang norm bis karena ingin menghitung peluang yang di atas 4.000 gram ya. Tuh. Itu distribusi normal baik yang biasa maupun yang baku. Di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Wak. Silakan kalau mau tanyakan. Pak. Ya, silakan. Ya, mungkin bukan pertanyaan, tapi bisa minta nanti videonya diupload ke YouTube, Kak, Pak, biar bisa diulang-ulang pelajarannya gini. Soalnya kan ada yang ini belum terlalu paham banget, Pak. Bingung jadi apa juga mau ditanyakan. Jadi bisa minta tolong di-upload ke YouTube, Kak, Pak, buat dipelajari ulang-ulang. Oke. Iya, Pak. Ya, cuman ya mungkin harus pilih-pilih juga, harus diedit karena pasti besar ini ya kurang lebih 2 jam materi. Video 2 jam itu kapasitasnya besar ya, mungkin di atas 1 giga atau bahkan 2 gigaan. Jadi saya harus melakukan editing. Ya mungkin di-upload mungkin ya. Tapi saya harus edit dulu, pilih-pilih mana yang materi-materi yang ya penting banget, baru itu yang dimasukkan di video gitu. Pak. Ya. Pak, kemarin itu kan yang ngerjain, tapi yang tugas kemarin itu Pak, yang revisi kemarin itu kan yang interval kah apa? Interval kah apa sih kemarin, Daus? Punya saya itu, saya pindah ke HP itu hasilnya beda, Pak. Pindah ke HP. Jadi itu sudah pernah ditanyakan juga sama mungkin di lokal lain. Intinya aslinya enggak berubah gitu ya. Jadi kalau saya buka lagi di laptop saya dengan aplikasi Microsoft Excel yang ya versi PC ya, bukan versi yang Android gitu ya.
itu akan kembali lagi. Jadi tidak terhambur lagi, kemudian ya tidak berubah-berubah. Sama saya juga ya kalau buka-buka itu seperti simbol-simbol statistik tadi, ya. Saya harus melakukannya berulang-ulang ya. Tapi itu pun kasusnya sedikit, cuman satu itu saja yang berubah terus. Mana ya yang berubah terus tuh? Rumus. Nah ini. Lambda ini selalu berubah jadi tanda tanya di saya ini. Tapi hanya ini saja. Selain itu nggak ada ya. Hanya ini. Intinya jangan terlalu khawatir. Jika dibuka lagi di laptop, di versi Excel, versi desktop atau versi laptop, versi PC, akan kembali lagi gitu. Seperti semula pengerjaan. Kalau buka di HP, basisnya Android, kemudian di Google Drive juga basisnya worksheet ya, bukan Microsoft Excel, tapi worksheet, dan fasilitasnya terbatas, itu memungkinkan akan kelihatan ya terhambur begitu. Itu ya jawaban saya. Iya Pak, terima kasih. Saya kira nanti di filenya Bapak juga berubah. Nah itu sudah ada kasusnya tidak berubah ya. Iya Pak. Jadi bagus kembali. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ilustrasi ini membantu enggak ke pemahaman? Membantu Pak. Ya intinya menghitung luas kan gampang ya. Kiri, kanan, ini kan gampang. Apalagi luasnya cuma satu ya. Luasnya ini kan satu. Ini tengah-tengahnya ada di 3.500 mu-nya ini. Untuk menghitung luas ya tinggal dimainkan aja angka dari 0 sampai 1. Kan gampang saja angkanya udah gede-gede. 0 sampai 1. Karena peluang itu ya maksimal 1, minimal 0. 0 itu tidak mungkin terjadi atau mustahil terjadi. 1 itu pasti terjadi. Ini kalau peluang penuh begini berarti kejadiannya pasti terjadi. Full 1. Apalagi kalau ada aplikasi begini ya gampang ya. Ada ilustrasi apa namanya interaktif begini. Kalau di Excel kan hanya rumus saja. Yang ini agak susah ya, rumus saja kan. Ini sejatinya ya ini adalah peluang ini. Ini L ini luas dari Z sampai dengan min Z. Di mana total luasnya ya 1. Cuman di sini kan tidak bisa disimulasikan. Saya ya buatnya ilmunya nggak bisa membuat aplikasi seperti ini. Tapi saya ya cari di Android, di Google Play bisa ketemu ya aplikasi ini. Dan untuk distribusi lainnya pun ya sama. Contoh tadi ada soal di binomial ya. Nah, ini. Nah, kalau binomial ya ini grafik histogramnya putus-putus. Ini 4, ini 6 gitu ya. Putus-putus. Jadi tidak continue. Jadi di sini ada putusnya sini. Contoh tadi yang binom itu menanyakan apa? Laki-laki apa? Ya, Itu Pak. binomial ini Anak-anak. Istri. 3 diantaranya adalah likit. Berarti nah ini N-nya 5, K-nya 3, kejadiannya 3, peluang masing-masing 0,5. Tinggal masukkan ke aplikasi ini.
binomial, N-nya berapa tadi? 5. Peluangnya 0,5. Kemudian, ini peluang kumulatif ya. Yang ditanyakan peluang 3 anak, berarti 3 saja. Berarti 3 sampai 3 ya. Nah ini. Ini peluang yang 3 itu 0,3125. Sama enggak? Ya, sama kan? 3125% kan? Sama, Pak. Ini menggunakan aplikasi tadi. Menggunakan rumus di Excel, pakai rumus sama dengan binom dis, sama juga sih. Nah, ini baru peluangnya. Kalau ditanyakan, ini sudah ada ya jumlah anaknya, 3% ya. Ini peluangnya. Yang binom. Yang Poisson juga begitu. Ada Poisson. Mana ya? Poisson. Yang Poisson ditanyakan apa? Lambdanya N kali P tadi ya. Lambdanya 1 per, enggak bisa, harus 8,333 lambdanya. Yang ditanyakan peluang salah cetak 3 ya. 3 dari 2.500. 3 dari 2.500. Sama ini 3 juga kan. Berarti kalau 3 saja berarti 3 sampai 3. Ini. 0,0232 sama. 0,0232 sama persis ya. Dan ini baru beberapa contoh distribusi peluang ya, baik variabel acak, diskrit maupun kontinu. Ya, aslinya banyak sekali ya distribusi peluang yang menggambarkan fenomena kejadian peristiwa yang ada di alam ini, baik alam kita di bumi maupun di luar bumi ya. Ya itu bisa diramalkan ya melalui pemodelan peluang, distribusi peluang. Dan aslinya atau sejatinya statistik itu ya belajar ilmu peluang ini. Kalau statistika murni, wah ini belajar harus sampai paham. Distribusinya bukan hanya binomial, Poisson, normal, chi-square, tapi banyak lagi yang lainnya. Dan itu jurnalnya macam-macam ya, jurnal ilmiah. Kita sekilas saja ya, hanya beberapa sekilas ya, supaya nanti pada saat melakukan uji hipotesis yang kebanyakan menggunakan konsep peluang, uji hipotesis itu konsep luas kurva normal. Kalau untuk yang parametrik ya, itu bisa paham gitu ya dalam melakukan penghitungan. Oke, waktu sudah lewat 4 menit dari jam 10. Materi untuk materi 7 sudah selesai, cuman materi uji normalitas homogenitasnya belum selesai ya. Kenapa uji normalitas tersebut dijadikan satu topik khusus? Karena uji normalitas ini sebagai syarat di dalam melakukan uji statistika inferensial yang parametrik. Jadi harus tahu data yang kita punya ini distribusinya normal atau tidak. Kalau normal, statistika inferensial yang kita gunakan dalam uji lanjut itu menggunakan yang parametrik.
Kalau tidak normal, menggunakan statistika non parametrik ya, khususnya untuk skala pengukuran data, interval dan rasio. Ini contoh distribusi kontinu lainnya. Ada distribusi rata-rata dari sampel, ada distribusi T, ini rumusnya. Ada distribusi chi-square ini. X kuadrat ini dibacanya chi-square. Ada distribusi F,